warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dialana Adelia. Apa kabar kalian semuanya? Kita sudah lama tidak bertemu ya. By the way, ini sekarang aku take video tanggal 14 Februari. Kalian sudah coblos belum pilihan kalian? Jangan sampai golput ya. Nah, kali ini aku bakal membahas ada beberapa mitos yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa tentunya, yang sering kali kita dengar gitu ya, yang familiar gitu. Kali ini kita bakal membahas tentang beberapa mitos-mitos yang ada di Indonesia. Nah, kali ini yang pertama ini ada mitos yang namanya gagak, burung gagak. Kalau misalnya kita malam-malam ada suara burung gagak di atas rumah atau di sekitar rumah, itu mitosnya bakal ada kejadian buruk atau musibah yang bakal menimpa di rumah tersebut dalam satu keluarga gitu. Entah itu benar atau tidak, orang zaman dulu itu yakin bahwa suara burung gagak yang ada di atas rumah atau di sekitar rumah itu bakal menimbulkan, pastinya nanti bakal ada kejadian buruk yang menimpa di anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut gitu. Yang kedua, suara ayam berkokok di malam hari. Ayam berkokok di malam hari tentunya ya buat kita ya, kita kan taunya ayam berkokok itu pasti pagi hari buat membangunkan orang-orang. Nah, ada beberapa orang yang mempercayai kalau ada suara ayam berkokok di malam hari, itu tandanya bakal ada gadis yang hamil di luar nikah. Nah, itu mitos-mitosnya ya, entah itu pasti semua mitos ini pasti ada penjelasan dari logisnya gitu. Yang ketiga, ini aku sering banget denger ya. Ini tuh kalau mimpi, kita tidur mimpi, terus kita mimpinya tuh mimpi gigi kita patah gitu. Itu pasti nanti ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal atau saudara kita yang meninggal dunia. Jadi kalau misalnya kita mimpi kita gigi kita patah gitu, terus beberapa hari kemudian nanti bakal ada keluarga atau saudara kita, saudara dekat gitu yang meninggal dunia. Tuh, tadi yang berapa? Ketiga. Sekarang yang keempat, bersiul di malam hari. Katanya bersiul di malam hari itu bahasa ininya tuh orang ilok ya. Orang ilok bahasa Indonesianya apa ya? Nggak pantas gitu ya. Itu bakal, kalau kata orang dulu ini bakal mengundang setan gitu. Ya namanya orang bersiul di malam hari waktu orang istirahat itu kan namanya berisik ya, mengganggu orang istirahat. Pasti kalian juga di sini ada yang pernah ditegur sama orang bersiul di malam hari, pasti kalian pernah ditegur kan, jangan bersiul di malam hari, nanti takutnya ngundang setan. Nah gitu. Terus yang kelima, ini mitosnya ini cukup familiar banget buat anak-anak kecil tentunya ya. Anak-anak itu dilarang main di waktu maghrib, di waktu petang. Itu katanya nanti bakal diculik sama wewe gombel gitu. Dulu juga aku kayak gitu. Kalau misalnya main itu, aku kan dulu mainnya di tempat mbahku ya. Karena di rumahku sendiri tuh nggak punya temen gitu. Tuh pasti asar aku udah dicari kiteran, suruh pulang, suruh mandi gitu. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh keluar atau pulang ke rumah itu di waktu maghrib. Udah waktu maghrib udah, pokoknya keluar lagi boleh, tapi setelah maghrib gitu. Itu pun dibatasin ya waktunya cuma sampai jam 8 dan apa namanya, mainnya itu di tempatnya masih saudara juga, nggak main yang kemana-mana gitu, namanya anak kecil ya, jatuh gitu. Nah, itu tuh, ini nih cerita, tapi juga pernah ada cerita di desa mbahku. Ini dulu ada anak kecil memang, jadi dia tuh maghrib-maghrib tuh ada anaknya siapa gitu, almarhum siapa, aku lupa namanya. Tetangganya mbahku ini punya mbahku ini punya tetangga gitu ya. Dan tetangganya ini punya anak kecil laki-laki. Pada waktu itu aku juga waktu itu umurnya masih SMP-an kalau nggak salah. Dia tuh maghrib tuh dia main keluar rumah, terus dicari udah nggak ada, ternyata ketemunya itu di atas pohon gitu. Itu ketemunya entah berapa jam kemudian atau besoknya, itu aku agak lupa banget ceritanya. Pokoknya tiba-tiba anak ini nih, anak laki-laki ini ketemunya di atas pohon. Atas pohon apa gitu dulu. Aku sering sih lewat lewat dulu waktu kecil, aku kalau pengen beli jajan itu aku suka lewat area situ. Area di situ memang ada pohon, tapi aku lupa pohon apa gitu. Nah, ketemunya itu di situ. Padahal orang-orang tuh udah mencari, tapi nggak ada gitu. Entah ini mitos atau apa ya.
Tapi ya memang ada ininya ya, ada apanya, ada buktinya gitu. Cuman beberapa orang masih mempercayai kalau keluar maghrib ini bakal diculik sama wewe gombel gitu, dan dibalikinnya nanti kadang-kadang bisa di mana, kebon, di kali gitu-gitu. Nah, lanjut lagi, ini mitos yang ke berapa kan? 6 ya, apa kelima gitu ya. Nah, mitos ini tuh jangan duduk di depan pintu. Nanti katanya jadi perawan tua. Ya, aku sih saya nggak percaya ya, nggak, lebih nggak percayanya sih. Tapi kan ya orang namanya duduk di depan pintu itu kan pasti menghalangi orang jalan ya, orang lewat gitu, ngalang-ngalangin orang yang mau lewat gitu. Next mitosnya ini, nyapu, kalau anak perempuan nyapu nggak bersih nanti suaminya brewokan. Kalau brewokannya kayak Revolutis nggak apa-apa ya. Nah, ini nih, nyapu nggak bersih nanti jadi suaminya brewokan. Sebenarnya kalau rumah ini kan juga kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Kalau rumah kita bersih, kita juga nyaman gitu kan. Nah, sekarang makanya mungkin ya, pikirku itu makanya ibu-ibu itu selalu ngomong ke anak perempuannya, eh, nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti suaminya brewokan. Nah itu mungkin biar si anak ini nyapunya bersih gitu, karena kalau nggak bersih kan kitanya juga nggak nyaman gitu ya. Next, nextnya ini juga kita katanya nggak boleh nyisir sambil ngaca malam-malam. Itu aku nggak tahu kenapa katanya nggak boleh ya, katanya ya, tapi aku juga nggak tahu kenapa, penjelasannya apa aku kurang tahu juga. Oh ya, aku inget nih, jadi iya 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 bener, ada mitos, next ada mitos nih, nggak boleh mainan petak umpet ya, petak umpet di malam hari. Tapi dulu aku pernah malam-malam itu waktu bulan puasa. Aku waktu SD, teman-temanku dulu SD kan banyak yang sepantaran, tapi di tempat mbahku, memang teman-temanku rata-rata di tempat mbahku. Dulu itu, ini ada mitos kan, nggak boleh main petak umpet di waktu maghrib gitu kan. Di waktu maghrib, di malam hari, sorry, di malam hari gitu. Nah, tapi dulu memang aku pernah, nih aku ceritanya merinding, dulu pernah waktu SD, itu lagi bulan puasa, waktu zaman-zamannya kita, itu dulu masih rame. Jadi, apa namanya, habis sholat raweh, kita main petak sepak tekong, terus petak umpet, gitu-gitulah. Terus ada suatu hari kita main berberapa ya, bertujuh kalau nggak salah, perempuannya tiga, aku sama temanku dua, lainnya laki-laki, tapi kita masih ini ya, masih saudara-saudaraan gitu. Waktu habis traweh itu kita main petak umpet di rumah mbahku, di halaman rumah mbahku gitu ya. Halaman rumah mbahku itu kan nggak di halaman rumah mbahku sih, ada selisih berapa rumah gitu. Nah, kita main petak umpet nih. Aku ngumpet sama tiga temanku di sumur dekat rumah mbahku. Jadi di rumah mbahku ini rumah adiknya mbahku gitu kan. Nah, rumah adiknya mbahku ini ada sumurnya gitu, sumur. Itu gelap banget, gelap banget. Aku bertiga, aku sama dua temanku laki-laki itu aku ngumpet apa sama berempat ya, aku lupa Pak. Berempat atau berberapa gitu. Jadi aku di depan sendiri. Terus tiga orang lain. Jadi gini, konsepnya gini nih, konsepnya. Jadi ini ada sumur nih. Nah, sumur itu tuh dipetakin sama tembok, tapi di tembok itu tuh ada ruangan sedikit lah, kayak kayak lorong gitu, sedikit banget, cuman paling 2 sampai 3 meter gitu. Sedikit, cuman cukup buat dua orang bersebelahan gitu kan. Nah, itu aku ngumpet di situ. Posisi aku depan sendiri, dan belakang sendiri tuh temanku namanya Panca waktu itu. Nah, tiba-tiba itu habis terawih kan, terawih itu kan di tempat itu sampai jam setengah 9 waktu itu. Kan libur sekolah kan kalau misalnya apa namanya, eh, Ramadan itu waktu itu. Nah, kita ngumpet di situ malam-malam. Oh, tiba-tiba si Panca ini, si temanku ini, si Panca ngerasa ada kayak yang nafas kasar di kupingnya dia. Hah, gitu loh. Jadi kayak ada hembusan nafas. Nah, gitu di kupingnya dia gitu kan. Terus tapi dia, ini aku merinding banget sumpah. Demi Allah tuh. Nah, terus akhirnya Panca waktu itu masih masih apa namanya? Masih angin mungkin gitu, masih positif.
positive thinking gitu ya. Nah, sampai akhirnya ini lama banget nih si temanku yang jaga ini nggak nemuin kita. Nah, akhirnya si Panca itu ngerasa kayak ada orang di belakangnya, padahal belakangnya Panca itu udah tembok. Karena Panca tuh belakang sendiri yang mepet tembok. Terus akhirnya Panca nengok belakang. Nah, di situ Panca ngelihat ada Mister P. Akhirnya kita semua lari, akhirnya kita semua bubaran. Udahan mainnya, udah nggak mau main petak umpet lagi di malam-malam gitu. Akhirnya kita main kalau misalnya habis rawe mau main lagi itu udah pindah ke daerah yang agak rame di pos ronda gitu-gitu ceritanya. Itu mitosnya nggak boleh main petak umpet karena takut nggak ketemu gitu ya. Tapi yang dialamin sama aku sama teman-temanku malah menemukan sosok sosok kue lopis ya. Mitos selanjutnya ini adalah larangan pakai baju hijau ke pantai selatan karena katanya mitosnya itu pantai selatan itu adalah rumahnya Nyi Roro Kidul. Nah, buat kita tuh kita dilarang keras memakai baju hijau kalau mau berkunjung ke pantai selatan karena nanti takutnya ini yang aku denger ya, aku tahu takutnya nanti bakal ditarik sama Nyi Roro Kidul buat jadi dayang-dayang atau apa gitu. Jadi Nyi Roro Kidul ini tertarik sama orang yang memakai baju hijau. Ditarik nanti kan banyak nih apa namanya? Kita pernah dengar pasti beberapa orang yang hanyut tenggelam, nggak pernah ditemuin, gitu-gitulah ya. Ini kita ada larangan keras, dilarang pakai baju hijau. Yang padahal ya amit-amitnya nauzubillahi min dalik, kalau misalnya kita main ke pantai pakai baju hijau dan kita nauzubillahi min daliknya amit-amit tenggelam, sedangkan air laut kan warnanya kayak gitu ya, itu akan menyulitkan tim SAR untuk untuk melakukan pencarian gitu. Nah, itu adalah beberapa mitos yang aku tahu. Kalau misalnya kalian tahu ada beberapa mitos yang belum aku sebutin, kalian komen di bawah dan mitos apa yang kalian percayai komen di bawah. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.